Cek, cek, cek. Ibu-ibu ceramah berlangsung, tidak boleh ngobrol ya Bu, dosa besar. Silakan mencatat, silakan rekam, atau silakan pulang ya. 1 jam nggak lama kok, nanti ada pembagian sembako insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salam seperti itu, jawabannya apa Bu? Ustaz lain belum menyampaikan ya. Jawaban yang sempurna adalah saya dapatkan dari guru saya dari Madinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah wa rahmah. Belum sampaikan Ustaz kan di sini. Cuma saya di Indonesia menyampaikan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah wa rahmah. Ya, sempurna jawaban itu. Karena kata Rasulullah, jika kamu diberikan ucapan salam, berikanlah yang lebih baik. Jadi tidak sama seperti yang diucapkan orang kepada kita. Ibu hafal nggak sudah itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah wa rahmah. Alhamdulillah, kita bersyukur minimal 3 hal penting. Apa yang harus kita syukuri yang pertama? Nikmat apa? Nikmat apa Pak? Kalau jawaban benar Bapak boleh pulang. Apa kira-kira? Nikmat pertama yang kita syukuri nikmat iman Islam. Karena 7 miliar manusia yang hidup hari ini, yang Islam cuma 1,3 miliar. 5,7 miliar dipastikan neraka jahanam. Betul? Nggak berani jawab. Inna dina indallahil Islam, di luar Islam pasti neraka jahanam. Sepakat? Kita bersyukur Pak, saya bersyukur diberikan hidayah Islam. Kita bersyukur nenek moyang Bapak Islam. Bapak kan Islam keturunan. Bapak Islam, kakek Islam. Kalau kami kan enggak. Betul? Apa yang kita dapatkan kalau beriman kepada Allah? Kalau saya yang paling saya syukuri saya dapatkan beriman ini, ketenangan jiwa. Subhanallah. Walaupun uang kita cuma 80 juta, tenang kita Pak. Iya, tenang kita, Masya Allah ya. Pertama nikmat iman Islam. Yang kedua nikmat sehat. Betul, sehat bukan segala-galanya, tapi dengan terganggu kesehatan akan terganggu segala-galanya. Bayangkan bersin-bersin saja pun ketika sholat bacaan kita terganggu. Bismillahirrahmanirrahim, cim gitu. Iya, bersin saja pun terganggu sholat kita, apalagi demam. Yang ketiga yang kita syukuri nikmat waktu. Berapa banyak orang di luar sana yang tahu hari ini ada pengajian, belum tentu datang, belum tentu hadir, belum tentu dapat hidayah. Harusnya kan masjid ini udah penuh ini meluap. Karena sekitar ini kan Islam 99% mungkin. Tapi belum tentu datang karena tidak ada hidayah. Boten enten hidayah. Kita syukuri ibu dapat hidayah pagi ini. Mau ngaji. Makanya saya bilang tadi, tolong ibu-ibu suruh turun. Kenapa? Kalau ibu-ibu di atas berpeluang ngerumpi, nggak terpantau sama saya. Saya psikolog, belajar dulu itu. Wanita itu asal ada kesempatan ngerumpi, itu kerjaan wanita di Indonesia, kecuali ibu, nggak beda ya. Tema hari ini kita adalah menyongsong tahun baru. Apa yang harus kita lakukan? Kalau bahasa Inggrisnya apa itu Pak? What can I do? Gitu ya. Judulnya Bu, menyongsong tahun baru, apa yang harus kita lakukan? Menurut ibu apa yang harus kita lakukan menyongsong tahun baru? Bu, apa yang harus kita lakukan? Karena biasanya orang Indonesia umumnya hura-hura, trompet, bakar ayam, bakar kambing, bakar bebek. Itu semua bid'ah, nggak ada contoh dari Rasul, betul? Dan tahun baru itu kelahiran Yesus Kristus diimani sebagai Tuhan. Syirik malah.
umat Islam di Indonesia kejebak dengan orang Kristen. Menyambut tahun baru hura-hura, padahal dalam dimensi iman Kristiani 1 Januari kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dalam pandangan mereka itulah Isa Al-Masih. Dalam pandangan kita, iman kita, Isa Al-Masih sebagai nabi, sama dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud. Jadi akhirnya apa, Bu? Malam tahun baru perbuatan syirik merajalela dilakukan umat Islam. Ngomong nanti sama anak ibu, nak, jangan ada acara apa-apa malam tahun baru itu dan itu. Jangan ada bakar ikan, bakar bebek, bakar apa. Berarti kamu gembira menyambut kelahiran Yesus sebagai Tuhan. Syirik kamu, nak. Ibu awasi anak ibu nanti malam tahun baru ya. Termasuk suami ibu keluar rumah makan-makan sama temannya malam tahun baru. Selalu saya tegasin, itu menyambut Yesus. Jangan lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan? 1, muhasabah, introspeksi diri. Ya Allah, umur hamba 59 tahun. Kalau 60 tahun setahun lagi meninggal, apakah amal ibadah sudah cukup? Ibu evaluasi. Coba bandingkan, ibu lebih taat waktu tua atau taat sejak muda? Bapak-bapak sholatnya nggak tinggal setelah umur berapa? Seperti antum umur berapa sekarang? Nah, masih muda kan? 12 tahun di bawah saya, 13 tahun. Jujurlah antum, jangan ada dusta di antara kita. Antum sejak kecil nggak taat? Atau insaf berapa tahun yang terakhir? Nah, mulai SMA. Tidak semua kita dari kecil taat. Tidak semua, Pak. Ada orang baru 3 tahun di sini sholatnya. Selebihnya nggak sholat, maaf, kejawen. Kalau Medan tidak ada Bataken, yang ada kejawen. Oh, banyak orang kejawen. Baiknya Masya Allah, pemurahnya Subhanallah, tapi nggak sholat. 0. Karena ibadah yang pertama sholat. Karena membedakan kita dengan orang kafir, as-sholah. Zakat Kristen Yahudi punya 10%. Sedekah mereka lebih rajin dari kita. Membedakan kita dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan Katolik, dengan Hindu, dengan Buddha, sholat itu. Jadi kalau nggak sholat, apa bedanya dengan orang kafir? Ingatkan anak ibu, kamu nak kalau nggak sholat, apa bedanya dengan orang kafir? Nggak ada bedanya kamu nak. Justru membedakan kita hanya sholat itu, Bu. Waktunya jelas, bacaannya pasti. Makanya orang-orang bule itu, kalau Bapak pernah ke Amerika atau Eropa, saya lihat di Eropa itu, orang-orang bule yang Islam itu luar biasa taatnya. Mereka mengagumi Al-Quran dan Islam. Kenapa? Islam agama paling disiplin di muka bumi. Sholatnya jelas, waktunya pasti, bacaannya ada, Al-Qurannya nggak bisa dirubah. Kalau Bible banyak berubah. Saya punya Bible di rumah, punya Injil. Taurat banyak dirubah, saya di rumah punya Taurat. Zabur banyak berubah, saya punya Zabur. Berbahasa Ibrani, berbahasa Inggris. Dari kecil saya suka, Bu, belajar kitab itu. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Saya di rumah ada semua. Disitulah saya mengagumi Islam itu, Masya Allah. Al-Quran satu-satunya kitab yang tidak bisa dirubah, diganti, disisipi, dirusak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Dijamin Allah. Makanya mulia orang yang suka baca Quran. Mulia orang yang sering menghadiri kajian Quran. Mulia orang yang dekat dengan Quran. Ngomong sama anak, kemuliaan kita bukan kamu matematika 9, nak. Kemuliaan kamu bukan kamu kuliah di Eropa, nah saya kuliahnya di Eropa, tapi pada keimanan kamu. 0 besar kamu, nak, kuliah di Amerika, di Jerman, kalau kamu tidak berprestasi di agama. 0 besar kamu, nak, pasti bahasa Inggris, bahasa Perancis, kalau kamu tidak ngerti Quran. Karena saya kuliahnya di Eropa, saya doktrin harus pesantren dulu, baru berangkat ke Eropa. Silakan di Jerman, ke Perancis.
otak cerdas tapi taat, ilmuwan tapi soleh. Betul ya Pak? Ngomong sama anak bapak, demi Allah nak, ayah tidak bangga sama kamu prestasi duniawi, tapi ayah bangga ketika kamu di kampus berprestasi tapi ibadah tidak pernah tinggal. Itu baru hebat kamu nak. Jangan permalukan ayah besok di padang mahsyar ya nak. Kita besok bertanggung jawab Pak terhadap anak istri kita. Berat kita ini Pak, jangan sepelekan. Karena saya sering kelihatan melihat orang, ayahnya rajin ke masjid, anaknya nggak ke masjid dia cuek. Ibunya pengajian, anaknya nggak ke masjid, cuek. Besok dibalik Allah, ibu yang masuk neraka, anak masuk surga. Begitu bapak ibu masuk surga karena ibadahnya bagus, anak dimasukkan ke neraka, dia protes depan Allah. Aku dulu selama hidup ya Allah tidak pernah disekolahkan agama sama ayahku. Aku dulu tidak pernah diperkenalkan dengan ustadz. Waktu hidup nggak pernah ustadz datang ke rumah mengajari ngaji aku. Di mana ayahmu? Namanya siapa? Suparjo. Ibu siapa? Suparni. Dicek data, keluar ternyata udah di surga dua-duanya. Keluarin dari surga. Yang masuk surga siapa? Anaknya. Kenapa? Dosa pertanggungjawaban. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Banyak bertanya sama saya, Pak Munzir, sejauh mana batasan ku ampusikum wa ahlikum naro? Siapa aja itu? Anak dan istri. Bapak punya istri? Berapa? Satu, baru ya, yang ketahuan. Anak? Dua. Bertanggung jawab Bapak sampai mati. Dia mati duluan atau kita mati duluan? Nggak bisa berhenti. Jadi nggak ada istilah, udahlah Pak, anak saya kan sudah dewasa, S2 dari Jerman, nggak perlu diingatkan sholatnya. Nggak bisa. Sampai kapan Pak? Sampai mati, karena anak laki-lakiku. Nggak ada alasan. Ayah saya kan S2 dari Jerman, umur saya sudah 32, masa sholat diingatkan? Kamu anak laki-laki ayah, nak. Ayah bertanggung jawab. Sampai kapan ayah? Sampai ayah mati. Atau kamu mati duluan? Saya tegasin di mana-mana sekarang. Karena saya lihat banyak orang tua santai, masa bodoh dengan ibadah anaknya. Bangga anaknya S3 dari Jerman, tapi tidak ngerti masjid. Ya Pak? Mungkin di sini juga terjadi tuh. Bapaknya rajin ke masjid, anaknya santai di rumah, nggak pernah ditegur. Ibunya rajin pengajian, anaknya santai di rumah, tidak pernah diingatkan. Neraka jadinya bapak. Kata kalau bapak nggak mau bertanggung jawab, pulang dari sini ceria aja. Saya nggak kuat bertanggung jawab terhadap anak istri. Kita ceria aja mah. Kamu udah nggak bisa saya atur. Berani menceraikan istri yang melawan? Nggak berani beliau. Karena kamu nggak bisa saya atur lagi mah. Daripada beban saya besok di padang mahsyar, kita cari aja. Saya mau cari istri yang taat, kaya, cantik, bukan belagu kayak kamu gitu. Berani bapak? Belum ada. Saya lihat orang menceraikan istrinya karena istri susah sholat, gak ada. Bapak berani? Istri bapak insya Allah orang taat? Jujur bapak istri orang taat? Kurang? Nggak punya istri? Punya? Kurang taat? Mulai hari ini tegas. Nggak bisa mah. Nanti saya masuk neraka gara-gara kamu. Karena saya sudah nikahi. Aku terima nikah Anu binti Anu dengan mas kawin 3 kg emas tunai. Kalau ada. Ya Pak ya, tolong mulai hari ini tegas sama anak istri. Jangan kamu giring saya ke neraka nanti. Iya Pak, jangan main loh terhadap anak istri itu. Makanya kalau pengajian ini saya bawa anak saya. Anak saya semua masuk pesantren. Silakan kuliah di Eropa, tapi pesantren dulu. Jadi nggak saya ingatkan, mereka udah sholat sendiri. Karena dari kecil udah biasa sholat, umur 3 tahun udah sholat. Ini kadang
Pak Munzir, saya susah nyuruh anak sholat. Ya susah Pak, karena Bapak nyuruh anak sholat setelah umur 16 tahun. Dia tidak familiar dengan sholat Pak. Kalau saya sejak 3 tahun, saya bawa ke masjid anak. Sejak 3 tahun, saya bawa ke masjid anak sholat. Jadi mereka terbiasa mengenal masjid sejak umur 3 tahun. Ini anak Bapak di mana hari ini? Yang SMA, yang kuliah? Di rumah kan? Kenapa nggak diajak ikut pengajian? Kemana anak wanita ibu yang hari ini libur? Yang mahasiswa, yang siswa? Kenapa nggak dibawa pengajian? Ini saya pesantren nih. Kenapa nggak dibawa? Giliran ke mall bawa anak, bawa istri, bawa mertua, bawa besan. Harusnya ke pengajian bawa anak, bawa istri, bawa besan, bawa tetangga. Ke mall baru sendiri supaya ngirit. Ini saya lihat di mall itu Pak, suami, istri, anak, mertua ke mall. Kan boros kita itu. Saya kalau ke mall sendiri Bu, nggak mau saya bawa anak istri. Ada ustadz yang judes kayak saya ini di sini? Belum ya? Saya harus judes Bu, karena ustadz lain terlalu lembek, nggak mau negor dia. Kalau saya tegur Bu. Makanya saya ini terakhir saya diundang di sini. Gak usah bilang lagi lah Pak, judes gitu. Ya, saya sangat mencintai ibu-ibu di sini. Bentuk cinta saya tegas. Ya Bunda ya, tegas sama anak. Tidak harus kasar. Nak sholat ya nak. Nanti kami yang risiko masuk neraka nak kalau kamu nggak sholat. Karena kami nanti di padang mahsyar bertanggung jawab. Apalagi ayahmu nak. Lihat ayahmu berangkat pagi pulang malam cari rezeki, tiba-tiba di akhirat dia masuk neraka. Kok tega kamu nak? Neraka Pak, bapak-bapak ini nanti semua ini kalau anaknya nggak dibimbing. Neraka Pak, catat bahasa saya. Bukan dosa anak Pak, dosa pertanggungjawaban. Anak mikul dosa masing-masing. Apa dosa orang tua? Pertanggungjawaban. Berat Pak, berat. Udah cukup ceramahnya? Udah. Nah, kita mulai. 1, menyongsong tahun baru yang harus kita lakukan muhasabah, introspeksi diri. Umurku 59 ya Allah, salatku masih bolong-bolong. Anakku belum tentu ke masjid, suamiku masih lebih banyak ke kafe daripada ke masjid. Evaluasi. Baca langsung. Anip 59 18 kasih mic. Mic ada Pak? Ini Pak, surah 59 ayat 18, langsung terjemahan. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Coba lihat Bu, hai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepadaku. Hendaklah memperhatikan apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Oh, waktu muda hura-hura, evaluasi sekarang. Islam itu menyuruh evaluasi diri, introspeksi diri. Saya yakin ya Pak, bukan menuduh. Saya yakin bahwa Bapak di sini tidak semuanya taat dari muda ini. Sepakat Pak? Sepakat ya Pak? Saya yakin bahwa Bapak Ibu-ibu yang hari ini hadir di masjid ini tidak semuanya taat dari muda ini. Sepakat kira-kira? Kadang sholatnya baru 4 tahun kok yang rapi sholat itu. Setelah pensiun baru sholat. Rapat dinas lupa sholat. Keluar kota dinas lupa sholat. Yang ingat durian Medan. Hendaklah memperhatikan dirinya, kata Allah. Astagfirullah, umur hamba sudah 58 tahun ya Allah. Ibadahku baru 8 tahun aku taat. Ampuni dosaku selama ini ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Insya Allah Bapak aman nanti di padang mahsyar. Besok ditunjukkan Bapak dulu menyadari insyaf setelah pensiun, taat setelah pensiun. Bagus. Masih ada taatnya. Ya Pak ya, Bapak pegawai swasta atau pegawai negeri?
mantan, udah pensiun, usaha sendiri, enak begitu Pak, uangnya banyak ya, insya Allah. Saya juga dulu pegawai BUMN Pak, karena saya nggak suka diatur, saya mengundurkan diri. Mungkin sekarang udah jadi menteri saya ikuti, atau di penjara. Saya dulu orang BUMN Pak, keluar saya lebih enak jadi ustaz, pulang bawa besek. Nggak tahu di sini ada beseknya nggak itu. Saya bukan meminta Pak, mengingatkan. Tempat lain biasanya ada gitu ya. Yang kedua, mencari bekal yang terbaik. Apa bekal yang terbaik Bunda? Takwa. Al-Quran mengulang kata takwa 36 kali. Ittaqullah haqqa tuqatih. Jangan mati kalau tidak beriman, kata Allah. Jangan mati. Sebab kalau kita mati gak beriman, risikonya pasti neraka. Allah melarang jangan mati kecuali dalam keadaan beriman. Kenapa Pak? Karena risikonya kalau kita nggak beriman mati neraka. Sedang mabuk mati, sedang berzina mati kawan saya di atas perut wanita mati dia. Sedang berzina di atas perut wanita mati Pak. Wallahu alam apa yang terjadi di kuburan sekarang, hanya Allah yang tahu. Mau bilang apa Pak? Masya Allah, mengerikan. Buka dalilnya 5918. Cepat. Dengan surat 2197, Ibu catat ya. Kalau jamaah saya Bu di Bekasi itu udah terbiasa dengan saya datang pengajian bawa catatan, bawa pena, bawa tulisan. Jadi di rumah disampaikan lagi kepada suami dan anaknya. Ibu sekarang ini jiping, pengajian kuping. Harusnya dicatat ini sebenarnya. Saya aja Ustaz nyatat kok. 5918. Sekarang 2197. 2197. Al-Baqarah. Harus menjadi orang yang bertakwa kalau mau masuk surga. 2197. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Iya. Jadi nggak bisa berangkat haji di luar bulan haji. Namanya bukan haji. Terus Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok. satu, nggak boleh bertengkar, nggak berkata jorok. Saya pergoki ke orang di Mekah Madinah bertengkar sama suaminya. Nggak ngerti ayat ini. Nggak boleh Pak kita di Mekah Baitullah Madinah itu bertengkar, berdebat sama suami. Karena rumah Allah. Kita depan di rumah orang aja malu kita ribut sama suami. Masa di rumah Allah ribut? Tapi ada bertengkar sama suami. Hati-hati Bu ya kalau berangkat haji dengan suami. Jangan pernah bertengkar. Masalah sepele ribut. Terus berbuat maksiat ya dan bertengkar dalam melakukan ibadah Allah, ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Jadi ibu bersedekah sebagusnya jangan orang tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Takutnya berpotensi ria. Niat kita bebas sedekah, kita mau sedekah ikhlas, tapi karena terlanjur lihat orang, dipuji orang, kedengaran ke kuping kita. Akhirnya bulan depan sedekah bukan karena Allah, supaya disebut orang. Oh Bu Sabariah itu pemurah loh, tiap hari sedekah. Awalnya ikhlas sebenarnya Ibu Sabariah ini, tapi karena dipuji orang, udah tiap bulan sedekah dia supaya dapat pujian, hancur gara-gara orang. Makanya Ibu jangan biasakan memuji orang, yang dimuji Allah. Jangan biasakan memuji-puji kebaikan orang di depannya, nanti jadi ria ibadahnya. Jangan rusak ibadah orang gara-gara Ibu. Rusak ibadah orang nanti gara-gara Ibu. Ibu itu pemurah banget ya. Kedengaran ke kupingnya, oh bulan depan lebih pemurah lagi, supaya dipuji. Memang betul di dunia Ibu terkenal pemurah, di akhirat nol besar, pahala tidak ada. Karena apa? Ria, pamer. Terus bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. iya, sebaik-baik bekal adalah takwa, bukan kaya. Sebaik-baik bekal adalah takwa, bukan kaya. Orang takwa bisa kaya, tapi orang kaya belum tentu bertakwa.
Begitu ada uang jalan-jalan ke luar negeri, ada uang jalan-jalan ke Danau Toba, ada uang jalan-jalan kemana-mana. Seperti kawan saya, sebentar-bentar, Pak Munjir di mana? Di Indonesia. Kenapa Pak? Saya lagi di Itali, saya lagi di Perancis, saya lagi di Jerman, ngabisin uang 400-500 juta. Tapi sedekah pelitnya Masya Allah. Saya nggak kalah Pak. Bapak di mana? Saya di Chili, saya bilang. Oh berarti Amerika. Iya, Cililitan. Iya, bikin emosi. Saya juga di Chili nih Pak. Masya Allah, Amerika Latin ya Ustaz. Cililitan saya bilang. Cobalah pikirkan dulu sedekah itu, berbagi sama orang miskin. Ini saya lihat sudah ada bingkisan itu. Udah tutup, pulang kita. Ya, yang kedua, poin kedua. Ciri-ciri orang yang bertakwa, catat Bu. Ada 7 itu. Kira-kira Ibu sudah masuk ke ciri-ciri ini atau di luar ciri-ciri ini? Supaya bisa evaluasi kita. Ciri-ciri orang bertakwa, 1, percaya kepada yang gaib. Oh, siapa yang gaib itu? Bu, siapa? Allah, malaikat, maut, hari kiamat, azab kubur, surga, neraka, itu gaib. Percaya nggak ada neraka itu? Ada ustaz nggak percaya Pak? Ada ustaz nggak percaya siksa kubur? Gimana mungkin siksa kubur ada, orang dia udah mati kok katanya. Yang disiksa bukan fisik, roh. Tapi karena dasarnya siksa roh, fisik berefek. Begitu digali kuburannya, kepala kaki tangan bersatu di kaki, kaki tangan bersatu di kepala. Karena dasarnya siksa kubur itu. Saya dapat informasi dari mana? Dari penjaga kubur. Baru 40 hari dikuburkan, ada barang penting tinggal, digali lagi kuburan itu katanya. Tengkorak kepala udah bersatu di kaki. Akibat apa? Siksa kubur dahsyat. Sama dengan kalau kita mimpi buruk. Antum pernah dikejar ke genderuwo mak lampir? Pernah kan mimpi? Bangun pagi capek nggak badan itu? Capek kan? Pegal. Padahal kita tidur kok. Akibat apa? Dahsyatnya mimpi buruk itu. Badan kita nggak bergerak waktu tidur itu. Tapi karena mimpi kita dikejar mak lampir, nini pelet, akhirnya begitu bangun badan pegal. Logikanya di mana? Badan nggak kemana-mana. Seperti itulah di kubur itu Pak. Ya. Ciri-ciri yang bertakwa udah. Percaya gaib sudah. Yang kedua, mendirikan sholat. Kenapa poin kedua mendirikan sholat? Banyak orang mengaku beriman gak sholat. Jantarnya mungkin anak ibu. Matematika 9, fisika 9, bahasa Inggris 9, tapi gak sholat, 0. Ya Pak, sepakat dengan statement saya. Yang bagus itu anak kita cerdas, tapi beriman, taat. Makanya saya anjurkan Bu, saya anjurkan kalau bisa Ibu jangan spekulasi ngirim anak S2, S3 ke luar negeri kalau basic agama masih lemah, hancur Bu. Jadi setan nanti di Jerman, di Perancis. Anak saya pesantren, tapi kuliahnya ke luar negeri. Silakan nak mau ambil kamu fisika, bisnis manajemen, silakan. Tapi harus berbasic pesantren. Jadi nggak mungkin, nggak perlu kita kontrol lagi Pak, karena terbiasa sholat, terbiasa baca Quran, terbiasa dekat orang soleh. Ya, buka Al-Quran surat 2, 43, 45, 110. Surat 2 Al-Baqarah surah 40, surah 2 ayat 43, 45, 110. Ayat 43. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Selalu bicara sholat digabung Allah dengan zakat. Aqimis sholah wa atuz zakah warika'u marrokein. Tunaikan sholat, bayar zakat. Karena banyak orang sholat pelit. Ada kan Pak? Sholatnya rajin tapi pelitnya Masya Allah. Nyembang masjid 100.000, jalan-jalan ke Cianjur 2 juta habis.
Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u marrokin. Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u marrokin. Salat zakat. Karena orang lalai. Seandainya umat Islam di Indonesia semua berzakat, saya tidak temukan orang miskin di Indonesia lagi. Persoalannya tidak semua orang mampu berzakat. Seandainya kita ini semua berzakat, Pak, saya pastikan tidak ada orang susah lagi di Indonesia. Tapi karena presentasi berzakat kecil, kedua tidak rutin, makanya banyak yang minta-minta di jalan-jalan itu. Itu Islam semua, Pak, nggak ada Kristen itu. Yang minta-minta pinggir jalan itu nggak ada yang Kristen, nggak ada Katolik, karena mereka dibantu gereja. Kita masjidnya kere, nggak punya kas, mereka gereja miliaran, Pak. Dari mana, Pak? Sedekah jamaah 10% transfer setiap bulan sama ke gereja itu. Saya salutnya sama mereka ya. Itu istiqomah, sedekah 10% dari pendapatan. Misalnya beliau pegawai 3 juta cuma gajinya, 300.000 transfer itu setiap bulan ke gereja. Masya Allah. Bapak ada transfer setiap bulan ke masjid? Nggak ada kan? Halo, Bapak ada transfer pendapatan? Bapak ada? Ya Allah, kok diam Bapak ini? Ya sudah, pendapatan 1 juta, minimal 100.000. Jujur lah, kita hampir semua Bapak nggak pernah transfer uang ke masjid ini rutin ya, maksud saya nggak ada itu, Pak. Yang ada jalan-jalan ke mall tiap bulan. Coba mulai bulan ini kita niat setiap bulan transfer ke masjid, ke pengurus masjid. Berapa pendapatan Bapak? 6 juta, 600.000. Berkah, Pak. Pendapatan 6 juta, 600.000. Pendapatan 10 juta, 1 juta sebulan transfer. Lo menolong kita biasa itu kok di padang mahsyar. Rumah tinggal, istri tinggal, anak tinggal. Apa yang dihitung? Sedekah kita selama hidup itu. Begitu kita meninggal, yang enak istri, Pak. Kita punya rumah, punya apartemen, punya tabungan. Bapak meringkuk di kuburan sendiri. Anak belum tentu mendoakan. Karena satu bajak laut, satu agen sabu-sabu. Apa ada jaminan Bapak meninggal anak berdoa? Belum tentu. Apa jaminan Bapak meninggal istri istiqomah doakan Bapak? Belum tentu. Kawin lagi dia. Yang dia urus suami barunya, bukan Bapak. Iya kan? Nggak mungkin ibu itu ngurusin Bapak, udah mati. Yang dia urus suami barunya, yang orang Brebes. Iya. Oleh sebab itu kita harus beriman, Pak. Seperti Bapak lah, masih punya istri kan? Bapak umur berapa sekarang? Berapa tahun lagi rencana? Begitu Bapak meninggal, paling 3 hari istri Bapak ingat Bapak. Ada istri Bapak di sini, supaya dengar dia. Paling 3-6 hari. Hari ke-7 udah melihat laki-laki lain. Udah nikah dia, yang dia pikirkan siapa? Suaminya, bukan Bapak. Makanya saya bilang, mari kita beramal soleh. Mau kemana Bapak? Mau kemana? Pindah tempat atau baru datang? Hah? Baru datang. Selama ini kemana? Giliran pesta disiplin ngaji. Ya astagfirullah. Kita doakan beliau kembali ke jalan yang benar ya. Iya, bikin emosi aja. Iya, surat 2 ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lihat Bu, minta tolong itu sholat dulu bro. Ya guys ya, sholat dulu, jangan minta tolong nggak pakai sholat. Yang paling dahsyatnya lagi, sholat tidak, doanya panjang. Sholatnya 3 menit, doanya panjang. Limpahkan kepada hamba rezeki Allah, limpahkan kepada hamba keberkahan, limpahkan kepada hamba kesehatan. Sholatnya 3 menit, doanya setengah jam. Malu dong. Ya kan Pak? Saya perhatikan orang sholat gitu kan di masjid itu. Ya Allah, cuma 3 menit sholat zuhur, tapi doanya setengah jam Pak. Meleleh tangan itu.
Mintanya bukan sedikit, limpahkan. Gawat ini saya pikir. Saya nggak mau banyak berdoa. Karena saya tahu diri. Doa saya sederhana kok. Berikan yang terbaik kepada hamba ya Allah. Kau maha tahu apa yang terbaik untuk hamba. Selesai. Saya nggak berani limpahkan rezeki hamba ya Allah. Limpahkan kesehatan. Tahu diri saya, ibadah saya ala kadarnya. Ibadah ala kadarnya minta rezeki limpahkan. Beliau kan begitu doa itu. Antum kan itu kan. Limpahkan, limpahkan. Hebat banget loh. Saya nggak berani Pak doa gitu. Berikanlah kepada hamba yang terbaik ya Allah. Engkau maha tahu. Cukup. Bapak begitu juga doa kan, limpahkan ya. Masya Allah. Iya, ibadah kita nggak seberapa, doanya limpahkan. Limpahkan rezeki. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang di jalan Allah. Bukan ke mall makan-makan 700.000. Anak saya bu ini, anak nomor 2. Belum pernah dalam sejarah, pernah ayah bawa kalian ke mall? Nggak pernah Pak. Nggak pernah dalam sejarah saya bawa anak istri ke mall. Saya bilang, tempat kita bukan mall nak, kita pengajian. Karena saya lihat orang dikit-dikit bawa anak istri ke mall, makan-makan. Setiap ahad jalan-jalan ke mall, apalagi gajian bulan muda, makan-makan ke mall. Memangnya di rumah nggak ada makanan? Mau kapan sedekah Pak? Asal lebih uang udah makan-makan, sisa uang makan-makan. Terus kapan kita bantu orang miskin? Kapan kita bantu doa apa? Kapan menolong janda-janda tua? Janda tua aja Pak, yang muda nggak usah. Janda muda banyak yang nolong. Coba lihat Bapak itu, termasuk Bapak di sini mungkin. Asal sudah gajian, mak nggak usah masak mah, jalan-jalan makan-makan ke mall yuk. Sedekahnya kapan? Ustaz aja gitu kok. Ma, ini ada rezeki lebih mah. Mama jangan masak siang ini ya, kita ke mall. Panas kuping saya dengar itu. Kenapa sih Ustaz nggak sedekahkan aja kalau uang itu ada? Di kampung sana banyak orang susah. Kenapa selalu uang makan-makan? Ini anak saya masih hidup ini. Seumur-umur nggak pernah saya bawa ke mall itu. Apalagi makan-makan. Harus kita didik dari rumah Pak, dari rumah tangga itu. Yang terbaik bukan ngomong, tapi apa? Perbuatan. Bapak nanti ngomong sedekah-sedekah, Bapak sendiri ke mall. Kepergok anak ngopi-ngopi. Sama teman Bapak 4 jam di mall. Pulang kerja di mall, jam 10 malam baru ke rumah. Ngopi di mall. Saya perhatikan gitu. Subhanallah, teganya ya. 4-5 jam ngopi-ngopi sama temannya. Dibayarin, membayarin. Giliran anak istri rumah belum tentu makannya bergizi. Kelakuan bapak-bapak itu, bukan saya. Asal gajian coba lihat mall itu Pak, asal bulan muda. Ngopi-ngopi bawa bapak dengan temannya sampai 4-5 jam. Sekadar ngopi mendingan Pak, makan-makan yang bayarin dia. 600.000 habis. Di rumah anak makan apa? Bapak pernah tanya enggak? Ma tadi makan apa dengan anak-anak? Jarang kan orang tua suami nanya gitu. Pulang ke rumah jam 10 malam, mah udah makan mama? Udah Pak. Tadi mama dengan anak-anak makan apa mama malam ini? Makan sayur asam. Astagfirullah, maafkan saya ya mak. Tadi saya makan-makan di mall. Kalau ibu bawa bapak betul-betul punya nurani, pasti menangis. Ya Allah, aku makan-makan di mall, anak istriku cuma makan sayur asam. Sampai asam wajah anak bapak itu. Kebanyakan sayur asam. Iya bu, wajah ibu coba lihat ini. Pada asam. Kan di rumah sayur asam, sayur bening, sayur asam, sayur bening. Makan ikan sekali seminggu, itu pun ikan cuek. Digoreng pakai bawang, pakai cabai, diiris-iris. Ya Allah ya Rabb. Saya ini psikolog bu. Jadi ngerti dari wajah ibu ini, wajah sayur asam. Nah,
Baca. Menginfakkan sebagian rezekinya jalan Allah, surat 2 261 267. Al-Baqarah 261 267, langsung 261. Cepat. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Terus 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Makan sebahagian, nggak seluruh kan disuruh makan. Artinya apa? Sebagian lain disedekahkan. Makan sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu, kata Allah. Artinya jangan dimakan semua dong. Ingat dong orang miskin. Doa apa? Saudara di kampung, di Brebes, Tegal, Cianjur, Sukabumi. Ipar ibu susah di Brebes, ada ibu susah di Sukabumi, ngirim dong sekali-sekali uang ke sana. Belum tentu mereka makan daging sekali setahun. Biasanya makan daging 2, pertama lebaran, kedua ada ayam ketabrak, belum mati disembelih. Iya, ketabrak mobil, akhirnya disembelih. Itulah alasan makan ayam orang kampung itu. Makanya doa anaknya mudah-mudahan ayam sering kesabar mobil supaya makan ayam kan gitu. Iya Bu. Ibu kira semua saudara saya ibu mampu? Belum tentu. Apa ibu pikirkan itu? Ngomong sama suami, Mas jangan tersinggung ya Mas, adik Mas susah loh di Pekanbaru itu, tolong transfer Mas rezeki Mas sekali-sekali. Saya pernah ke Pekanbaru Mas, ke rumah adik Mas itu, Masya Allah Mas, setiap hari makannya ala kadarnya Mas, nggak tega saya lihatnya. Itu adik kandung Mas loh. Ibu berperan penting di rumah tangga. Ibu yang mengingatkan suami. Adik Mas kandung loh itu Mas, kasihan Mas. Dulu demi Allah dia tidak kuliah, asal Mas bisa kuliah di UI Bos. Demi Allah Mas, dulu adik Mas mengalah nggak kuliah, asal Mas bisa kuliah di UGM. Kan kadang ada begitu kan Pak, mengalah adiknya. Udahlah Mas, saya nggak kuliah asal Mas bisa kuliah. Begitu kaya belum tentu ingat adik kandung. Subhanallah. Hati-hati Bapak kalau ada kasus seperti ini. Mengalah dulu adik kandung Bapak nggak kuliah Pak, asal Bapak selesai kuliah di UGM. Tapi begitu Bapak sekarang kaya, pejabat, berhasil, belum tentu Bapak mengingat adik yang mengalah dulu. Dia ikhlas membantu Bapak sebagai abangnya. Peran ibu kuat di sana mengingatkan suami. Lihat adik Papa itu hidup susah Pak, nggak kuliah kan dulu demi Papa. Ingat Papa nggak waktu kuliah ke Jerman dulu? Dia bela-belain makan sehari sekali asal Papa bisa S2 ke Jerman dulu. Coba ingat Pak. Sekarang Papa tega biarkan adik kandung seperti itu. Masya Allah. Itulah kuat peran ibu di rumah mengingatkan suami, peran istri. Mungkin ada kasus seperti itu sama Bapak hari ini. Mengalah adik kita dulu Pak. Abang aja yang kuliah lah, saya nggak usah kuliah katanya. Harus kita pikirkan yang gitu-gitu. Iya Pak. Disinilah kesempatan kita berbuat baik sama saudara, sama adik, sama kakak, sama adik ayah di kampung. Ya Bun, ya Bun, pikirkan Bu itu. Adik suami ibu susah, abang kandung suami ibu susah demi suami ibu dulu. Ibu yang berperan di situ, mengingatkan suami. Ya, baik. Buka surat 57 ayat 18. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka. Coba lihat Bu,
Barang siapa yang bersedekah baik laki-laki perempuan akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi ibu jangan merasa, saya kan perempuan pak, sedekahnya belum tentu pahala sama laki-laki. Sama ternyata. Ibu dapat pahala karena membagi, suami dapat pahala karena mencari. Yang mencari uang di rumah itu kan suami, betul. Tapi ibu yang membagi, ibu dapat pahala. Ibu pahala membagi, suami pahala mencari. Tapi izin suami bu, kalau jumlah besar, nggak boleh ibu serta merta mensedekahkan uang jumlah besar tanpa izin suami, karena itu uang suami, tabungan suami. Mas mohon maaf ya mas, adik saya susah di kampung, boleh nggak saya ambil 5 juta mas? Kemarin gentengnya pecah, angin kencang di Bojonegoro. Izin sama suami bu, jangan diam-diam mengambil tabungan suami, dosa besar. Ada ibu yang melakukan itu istighfar, minta ampun nanti, minta maaf sama suami. Pak, bulan lalu saya tanpa izin ngambil tabungan papa 5 juta. Untuk apa, Ma? Adik saya gentengnya pecah banyak karena angin kencang kemarin di kampung. Ngomong jujur. Saya yakin bahwa bapak ikhlas nggak apa? Ikhlas kan? Masa sih nggak ikhlas ipar kita menderita dibantu? Tapi diomongin bu. Ojo cicing wae atuh. Ya. Masih ada waktu. Baik, kita teruskan. Ciri-ciri orang yang beriman itu berpuasa di bulan Ramadan. Karena masih banyak orang nggak mau puasa. Mungkin anak ibu, surat 2 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo 2183. Hai orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum. Iya, bukan hanya kamu, sebelum kamu juga puasa. Nabi Adam itu puasa. Nabi Nuh itu puasa. Masih mendingan kita puasa 30 hari dan cuma 13 jam 15 menit puasa. Nabi apa yang puasa 40 hari 40 malam itu? Nabi Isa. Tapi mereka boleh minum air, Pak. Yang nggak boleh makan. 40 hari 40 malam wajib puasa itu. Pengikut Isa Al-Masih. Kalau orang Kristen bilang Yesus Kristus. Haleluya. Air putih mereka boleh minum, tapi makan nggak boleh sama sekali. Puasa Kristen 40 hari. Dan orang Kristen taat sampai sekarang menjalani itu loh, Pak. Komitmen mereka puasa 40 hari 40 malam itu. Minum doang boleh. Makan apa-apa nggak boleh. Tapi kan lemas juga itu. 40 hari 40 malam tanpa makan. Hanya sekian persen orang Kristen menjalani itu sekarang. Berat memang. Kalau kita cuma 13 jam. Berbukanya ada karedok, ada bebek, ada kambing, ada segala macam. 3 macam di depan itu. Minumannya ada es botol, ada aqua, ada es buah, ada kolak. Kerjaan ibu itu. Kemudian, apa yang harus kita lakukan, Bu? Memohon ampun atas dosa-dosa orang tua. Ibu jangan santai setelah orang tua meninggal. Allahumma ghfirli wa liwalidayya, Allahumma ghfirli wa liwalidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menangis kita. Macam saya kan ayah ibu udah lama meninggal. Masih muda, saya udah yatim piatu. Kuliah saya yatim piatu, jalan kaki ke kampus. Allahumma ghfirli wa liwalidayya, ya Allah, ampuni dosa ayah ibuku ya Allah. Maafkan mereka ya Allah, lapangkan mereka dalam kubur ya Allah. Ya Bunda, sungguh-sungguh ibu doakan orang tua atau suami yang sudah meninggal. Suamiku berjasa ya Allah selama hidupnya, ampuni dosanya ya Allah. Maafkan kesalahannya, lapangkan kuburnya ya Allah. Bapak juga begitu, yang punya istri sudah meninggal. Berjasa melahirkan anak-anakku ya Allah. Usia muda istri hamba meninggal. 6 orang anak yang dilahirkan dari rahimnya ya Allah. Maafkan dia ya Allah. Ya orang terdekat Pak. Bapak istri masih hidup? Bapak masih hidup istrinya? Halo, Bapak masih hidup istri?
Susah banget. Terlalu serius ya. Ya. Udah 668 sudah dibaca. Dalilnya surat 66 ayat 8. Ya. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sempurna. Iya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Suruh bertobat. Karena kita setiap hari bikin dosa. Pernah Bapak nggak merasa satu hari nggak ada dosa? Nggak ada, nggak bisa Pak. Sholat terlambat, zikir terburu-buru, doa dipaksakan, istri dibentak, anak dimarahi, curiga sama tetangga karena pot kembang di depan rumah pecah. Itu kan dosa semua. Kita keluarin mobil, lihat pot pecah, oh jangan-jangan sebelah ini. Kok berani? Kan dosa semua itu Pak. Hari demi hari dosa jalan. Curiga sama tetangga, pot pecah. Curiga sama istri, tabungan berkurang. Curiga sama anak, itu kan dosa semua. Memang gak diucapkan, tapi dalam hati. Terus? Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Berarti nggak semua dihapus? Enggak Pak, kan mudah-mudahan. Tidak semua orang minta ampun diampuni loh Pak. Saya ulangi ya Bu. Shh. Tidak semua orang minta ampun diampuni. Karena kalau semua diampuni nggak ada neraka. Siapa yang mau di neraka? Allah memberikan ampunan kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi tugas kita seminimal mungkin jangan melakukan dosa, semaksimal mungkin melakukan kebaikan. Minimal negara orang bersalaman berpelukan kayak Teletubbies. Sehat ya Pak, sehat, Masya Allah. Istri sehat Pak, sehat, barakallah ya. Dapat pahala besar kita karena mendoakan tetangga, mendoakan teman, mendoakan orang lain. Biasakan Bapak mendoakan orang lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat keluarga Pak, sehat, alhamdulillah. Anak Bapak yang di Perancis sehat, Masya Allah. Barakallah fiik ya Pak. Itu doa tinggi loh Pak itu. Barakallahu fiik. Semoga mudah-mudahan Bapak diberkahi oleh Allah, diberikan taufik. Maaf, ada Bapak lakukan itu? Ada? Lakukan mulai nanti. Ketemu kawan tetangga, Assalamualaikum, salam, sehat ya Pak, sehat. Keluarga sehat, semua sehat. Masya Allah, barakallahu fiik ya Pak. Nanti doa itu tahu Bapak, dikembalikan Allah sama kita, diberkahi kita. Karena kita terbiasa mendoakan orang agar diberkahi. Doa-doa yang kita ucapkan itu Pak, dikembalikan sama kita kok itu nanti. Kita mendoakan orang sehat, doa itu dikembalikan sama kita, Allah menyehatkan. Kita doakan rezeki orang melimpah, dikembalikan Allah sama kita, rezeki kita yang melimpah. Makanya sukalah mendoakan orang kebaikan. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam. Sehat ya, sehat, Masya Allah. Barakallahu fiik ya Bunda. Mudah-mudahan Bapak keluarga sehat semua. Itu doa dikembalikan lagi sama ibu, suami ibu sehat, anak sehat. Makanya jangan pelit mendoakan orang. Tapi syaratnya satu, harus ikhlas. Bukan basa-basi, bukan cari muka. Karena mukanya sudah ada, nggak perlu dicari. Poin berikutnya, percaya akan adanya negeri akhirat. Kenapa saya masukkan poin ini? Karena Ustadz pun ada yang mengatakan nggak ada akhirat itu Pak, orang sudah mati kok. Ada Ustadz yang ngomong gitu Pak, nggak ada akhirat itu katanya. Orang sudah mati katanya. Bagusnya diapain Ustadz model begini? Disembelih atau di sop ini? Buka 22 ayat 7. Cepat, 22 ayat 7. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Pasti ada, pasti datang. Cuma wallahu alam berapa ribu tahun lagi Pak. Jadi kalau Bapak berbuat dosa, meninggal besok, sampai hari kiamat disiksa selama-lamanya Ustaz. Iya. Jadi kalau 3 juta tahun yang akan datang hari kiamat, Bapak meninggal besok, mulai besok sampai hari kiamat Bapak disiksa di kubur. Kemarin diperdebatkan sama jamaah saya, masa Ustaz selama-lama? Iya. Makanya jangan melakukan dosa, saya bilang.
Terus pahala yang kita lakukan itu nanti di sidang sudah di padang mahsyar. Sidangnya padang mahsyar, bro. Baru ketahuan surga atau neraka. Ngeri loh, Pak. Selama-lamanya Pak di kubur itu disiksa. Azabun kubri. Azab kubur itu ngeri, Bu. Jangan ibu anggap enteng. Terutama ibu yang melawan suami, suara lebih kencang dari suami, membentak suami, tidak ikhlas pendapatan suami kecil. Ma ini Pak ada rezeki 50.000. Mana cukup? Long suaminya tukang ojek, berangkat subuh pulang malam kok sudah. Harusnya, Masya Allah Pak, Barakallah ya Pak, mudah-mudahan berkah. Tapi maaf ya Pak, nggak bisa kita makan pakai ikan. Cukupnya ini beli sayur Pak, sayur asem, sampai asem aja suami. Mana cukup Pak 50.000? Long suami sudah kerja keras kok, dia gojek, itulah dia dapat bersih di luar beli minyak. Syukuri Bu. Ya kalau ada suami butuh tukang ojek, makasih ya Pak, Masya Allah Papa udah kerja keras untuk kami Pak. Barakallah fik ya Pak. Dingin hati suami punya istri seperti itu. Bapak seperti itu nggak suami istri Bapak? Barakallah fik, ada nggak barang? Nggak bakalan kata beliau. Iya. Jadi istri yang soleh itu begitu Pak. Barakallah fik ya Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat terus ya, makasih ya Pak. Bapak sudah kerja keras untuk kami katanya. Lembut hati kita mendengar kalau istri kita seperti itu Pak. Bukan mengeluh kurang. Mulai nanti robah sikap ibu, berapun kasih suami. Syukuran ya Pak. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberkahi Papa ya. Waktu kita awal nikah dulu Papa begitu putih ganteng, sekarang hitam begini. Di jalan terus, iya. Seperti beliau ini, waktu nikah ganteng deh. Sekarang coba lihat hitam gitu. Kebanyakan di lapangan ya. Masya Allah. Iya syukuri Bu. Ini mah ada 75.000. Masya Allah Pak, Barakallahu fik ya Pak. Mudah-mudahan berkah uang ini Pak. Bapak pingin apa? Sayur asem, saya belikan Pak. Sop kelelawar, saya beliin kelelawar. Ya terserah kalau ada yang jual. Baik. Yang terakhir, memaafkan kesalahan orang. Oh ini berat bagi ibu-ibu. Enak aja Pak maaf. 6 tahun yang lalu gara-gara dia suami saya dipecat di kantor, nggak ada maaf. Loh, ibu dosa ibu ribuan dosa diampuni Allah kok. Orang maaf satu aja nggak ada. Cenderung wanita seperti ini, nggak ada maaf Pak. Enak aja. Suami saya dulu fitnah, berhenti dari kantor gara-gara dia itu. Gitu kan cenderung ya Pak, cenderung wanita. Saya yakin di sini nggak beda. Buka 4240. 4240. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Coba lihat Bu ujung ayat itu, ya Allah. Barang siapa yang memaafkan, pahalanya dari Allah. Sampai begitu Allah. Artinya apa? Besar pahalanya maafkan orang. Apalagi kita terzulimi, tiba-tiba 6 tahun kemudian diminta tolong. Bu saya sakit Bu, bisa minta tolong bantu dana. Enak aja. Ingat gak ibu 6 tahun yang lalu memfitnah suami saya? Tapi ibu bilang, Insya Allah nanti Bu ya saya transfer, tolong kirimkanlah nomor rekening. Bertubi-tubi malaikat mendoakan ibu kemuliaan hati ibu itu. Ibu bisa melakukan itu kira-kira enggak? Orang yang pernah memfitnah suami ibu sampai berhenti di kerja kantor, 6 tahun kemudian minta tolong sama ibu. Ibu tolong dengan tulus. Kira-kira ibu bisa nggak melakukan itu? Berat Bu, wajah ibu kelihatan ini. Berat. Pasti ibu terbayang keburukannya. Gara-gara ibu dulu yang memfitnah suami saya. Tapi kalau ibu orang beriman, Masya Allah Bu, nanti ya Bu, kirimkan nomor rekening saya transfer nanti. Alhamdulillah ada rezeki kok saya. Miliaran malaikat Bu mendoakan ibu. Ibu diberkahi. Tapi berat, memang berat Bu. Apalagi orang pernah memfitnah kita. Ya Pak, berat. Memaafkan orang memfitnah itu berat.
Itulah setan itu. Kita ikut setan atau ikut malaikat? Kalau ikut setan ya tadilah resikonya. Gak ada maaf. Baik, surat 7199. 7199. Ya, langsung 7199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf. Bu, jadilah pemaaf. Perintah Allah, jadilah pemaaf. Karena kalau kamu pemaaf, kata Allah, pahalanya gede. Berat Ustadz, iya, tapi pahalanya juga besar. Semakin berat kita maafkan orang lain, semakin sulit hidup kita nanti. Tapi semakin kita ikhlas memaafkan orang lain, semakin diberikan kemudahan hidup. Tapi itulah nikmatnya di fitnah itu, Pak. Asal ridho kita ya, Masya Allah. Balas fitnah dengan senyuman. Ya, bapak-bapak yang mungkin pernah difitnah, ke depan ini ibu-ibu difitnah, balas fitnah dengan senyuman. Orang akan malu sendiri nanti. Zaman akan membuktikannya kalau kita orang jujur. Ya Pak, betul ya? Zaman akan membuktikannya kok. Baik, saya kira cukup sekian. Jam 10.20 saya buka session tanya jawab. One man, one question. Satu orang untuk pertanyaan, lebih dari satu dikenakan tarif. Silakan. Tarif premium. Iya, silakan. Saya berharap pertanyaan. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan, dipersilakan. Ciri-ciri orang cerdas itu bertanya, karena mampu mengolah data dia. Iya, silakan. Bapak barangkali antum yang muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak, Nami. Saya Hedi, Pak. Didi. Hedi. Hen. Hedi. Pak Hedi, Pak Hedi. Asli saking Jawi atau Sunda? Orang Sunda, Pak. Oh, Sunda tuh. Mangga. Ini Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz katakan tidak boleh mendoakan keburukan pada orang, nanti akan berbalik pada kita. Iya. Namun bagaimana dengan orang yang memang sudah terlalu zalim terhadap kita, Pak Ustaz? Tetap jangan didoakan, doakan kebaikan. Doakan, kalau kita doakan supaya Tetap kebaikan. diberi petunjuk, tapi petunjuk Doanya tahu Pak, seperti saya lah sering zulimi orang. Ya Allah, perbaiki hatinya Allah supaya menjadi orang baik. Cukup aku korban kezolimannya ya Allah. Saya sering loh dizulimi orang Pak, dizulimi umat. Tapi doa saya bukan buru untuk dia. Ya Allah, perbaiki hatinya ya Allah. Rugi kita mendoakan keburukan sama dia. Untungnya nggak ada. Tapi kalau kebaikan kita doakan dapat pahala dua. Ikhlas dizolimi, kedua mendoakan dia kebaikan. Dapat dua pahala Bapak mendoakannya. Jadi Bapak jangan doakan kembali keburukan. Berdosa malah kita. Ya Allah matikan dia. Waktunya mati kok dia itu. Iya, nggak usah doakan Pak, mati dia itu. Kan orang gitu. Ya Allah matikan dia Pak. Ya Allah saya bilang mati Pak, waktunya sudah ada. Nggak didoakan juga mati dia. Pak, tangan kanan ya Pak, nggak boleh tangan kiri. Mata sensitif. Makan nggak boleh tangan kiri, jangan berdiri ya. walaupun terhadap yang non-muslim. Iya, kepada semua makhluk maafkan. Emangnya kita nggak berdosa mendoakan jelek orang kafir? Berdosa Pak. Mentang-mentang kafir suka-suka hati kita, nggak bisa. Lihat Rasulullah dizolimi orang kafir di Mekah itu, mendoakan, berikan hidayah kepadanya ya Allah, karena dia nggak ngerti, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Itulah doa Rasulullah. Berapa kali Rasulullah dijebak mau dibunuh itu? Bapak ingat peristiwa Rasulullah diundang sengaja, di depan itu digali lubang yang dalam, di atasnya tutup jerami supaya jangan kelihatan Rasulullah. Target mereka Rasulullah masuk lubang mati. Tapi Rasulullah kan dikawal dua malaikat, Jibril dan Mikail. Begitu mau melangkah lubang itu, mau lihat lubang, Muhammad jangan melangkah, depan kau itu lubang, kata malaikat. Karena Rasulullah dikawal yang mulia, malaikat Jibril dan Mikail. Kalau kita kan enggak, karena kita bukan nabi. Kita doakan aja Pak. Saya bilang, saya sering difitnah. Saya doakan ya Allah, perbaiki hatinya ya Allah, agar tidak berbuat zulim ya Allah. Dapat pahala saya. 2 kali saya dapat pahala.
Iya Pak ya? Bapak sering difitnah juga? Iya, doakan kebaikan. Difitnah istri. Punya uang nggak dibagi gitu. Iya, ada lagi. Iya, kasih semangat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Assalamualaikum lah dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Andi, Pak. Asli orang Makassar. Saya asli. Asli Betawi. Betawi. Kok merampas nama Makassar Andi? Ya udah, pertanyaan Pak. Ustaz, Allah itu kan memaafkan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Iya. Dan Ustaz yang Al-Quran. Sementara kepada manusia harus menjadi pemaaf. Iya. Apapun kesalahan manusia yang lain. Iya, maafkan. Nah, apakah ini tidak ada statement yang bertentangan, Ustaz? Sementara Allah memaafkan sesuai dengan yang Dia kehendaki, artinya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Betul. Sementara kita manusia harus memaafkan apapun kesalahan manusia. Itu gimana? Karena dimensi kita beda. Allah kepada kita sebagai makhluk dan khalik, kita sesama manusia satu selevel. Dimensi kita beda Pak. Antara Allah dengan aku, Dia pencipta, aku dicipta. Tapi kalau sama kita selevel, sama-sama manusia. Jadi saya berhak tidak memaafkan Bapak. Allah maha maaf, betul. Karena kita hambanya. Dia menunjukkan kebesarannya, maha pemaaf itu Allah. Beda dengan kita Pak. Level kita beda. Tapi kan ada juga, Pak Ustaz, saya lupa, ada juga dari ini bahwa sebesar apapun kesalahan manusia, bahkan sebanyak buih di laut, maafnya Allah itu lebih besar daripada itu. Itu gimana Ustaz? Ya nanti sejalan dengan konsekuensi kita memaafkannya. Nanti konsekuensinya kita memaafkannya. Di mana dimaafkan? Di padang mahsyar. Dipanggil kita nanti Pak. Nggak bisa masuk surga. Allah tanya, kenapa nggak masuk surga? Aku dosaku gini sama beliau, tidak memaafkan. Udah dipanggil kita. Di enter data Bapak sudah masuk surga. Bisa nggak aku maafkan? Ya Allah, aku maafkan. Masuk surga dia. Nanti di padang mahsyar kita dipertemukan dengan orang yang menzolimi kita. Kambing itu hadis sahih. Kambing betina yang pernah ditanduk kambing jantan, kambing betina itu dihidupkan Allah, ngomong sama Allah, ya Allah, aku dulu ditanduk kambing jantan. Allah hidupkan kambing jantan itu. Sekarang tanduk kambing jantan itu, kata Allah kepada kambing betina. Setelah ditanduk, dimatikan kembali. Bayangkan, kambing saja pun berhak menuntut di padang mahsyar. Binatang loh Pak. Dihidupkan kembali Allah kambing jantan betina itu. Sekarang tanduk kambing jantan itu, kata Allah. Begitu ditanduk sama kambing betina, kembali dimatikan kambing itu. Selesai. Sama dengan kita besok. Semua besok diminta pertanggungjawaban. Omongan kita, tingkah kita, perbuatan kita, utang kita dibongkar di padang mahsyar. Ditonton miliaran manusia Pak. Kondisi kita itu telanjang bulat, tidak berbusana, kata Rasulullah. Apakah kita nggak malu ya Rasulullah melihat orang aurat orang lain? Boro-boro melihat aurat orang lain, semua tertunduk, malu menghadap Allah, kata Rasulullah. Itu hadis. Telanjang semua Pak, tertunduk dibangkitkan dari kubur itu. Makanya sangsakala pertama mematikan yang hidup, sangsakala kedua menghidupkan yang mati, sangsakala ketiga penggiringan dan pengumpulan. 3 kali sangsakala ditiup. Yang terakhir meninggal siapa? Malaikat maut. Kalau dia meninggal duluan, Bapak sendiri hidup dong. Nggak ada nyambut nyawanya. Ya, ada lagi. Ada? Ya, silakan. Ini hari Ahad, ada yang mau ke gereja? Ya, itu 2 poin ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfirah wa rahmah. Saya Widya Ustaz. Asli Jawa, Sunda, Batak, Padang. Saya juga bingung aslinya mana. Hah?
Orang tua saya Jawa tapi saya lahir di Jakarta. Yang pasti bapak Jawa, mau dimanapun lahirnya, bapak ibu orang Jawa, selesai. Bikin emosi aja. Ibu lahir di Amerika pun bapak ibu orang Jawa. Iya kan Pak? Sering orang ngomong gitu, ya Pak orang tua saya Jawa. Kalau namanya orang tua Jawa, berarti ibu Jawa. Ya, bikin emosi aja. Pertanyaan. Setelah mengikuti beberapa kali kajian, kok kita merasa bahwa apa yang telah kita lakukan selama ini banyak yang salah begitu. Betul? Kenapa rupanya? Jadi bagaimana cara mentobati kesalahan-kesalahan kita? Pertama minta ampun, istighfar. Yang kedua memperbaiki ibadah. Kadang sholat aja banyak yang salah. Contoh, ini sederhana kok. Masih saya pergoki bahwa bapak sholat itu Allah, nggak ada hadisnya begini takbir. Takbir yang betul-betul ikut Rasulullah begini. Lihat itu di teks itu. Tapi tetap sah begini Pak. Tapi tidak melebihi kuping. Tapi takbirnya Rasulullah dan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman begini sebenarnya. Tapi orang Indonesia berapa persen cuma yang takbirnya begini? Betul? Begini sah, tapi yang nggak benar itu begini. Ada Allah. Ini bukan takbir, kalah perang. Hari ini robah, ikut takbir Rasulullah aja kita. Allahu Akbar. Bukan begini Pak. Atau begini, nutupin kemaluan. Gini di tengah. Nggak juga ada Rasulullah begini. Ada begini kan Pak. Sampai miring begini dia. Kalau ke atas betul ada hadisnya. Agak ke atas gini ya, itu ada hadis. Tapi kalau sampai begini nggak ada. Berlebihan itu. Ya, begini atau sedikit ke atas gini boleh. Jelas hadisnya ada soalnya. Orang kan kadang nggak mau ikut hadis Pak. Ikut nafsu. Maaf, ikut guru. Maaf, ikut kiai. Kalau saya belajar nggak mau gitu Pak. Begini-begini, dalilnya mana? Hadisnya mana? Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai. Nomor hadis berapa saya bilang? Kalau Ustaz ngaji dari saya dulu pusing menghadapi saya. Karena saya nggak bisa didoktrin suka-suka hati. Iya Pak. Kalau Ustaz bilang begini ya, hadisnya nomor berapa Ustaz? Hadis apa? Bukhari, Muslim, Tirmizi. Di rumah saya ada kitab hadis. Kewalahan menjawab dia. Karena dia ikut guru. Bukan ikut hadis. Guru nggak semua benar, kiai nggak semua benar. Sepakat. Ada yang sableng. Contohnya, maaf jangan tersinggung. Yang tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ada hadisnya itu. Ada hadisnya? Nggak ada kan? Kenapa diikutin? Yang ada itu takziah 3 hari berturut-turut. Itu yang lakukan Rasul. Ya, nggak ada Pak 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, 2 tahun, setahun. Kita di Medan nggak ada itu Pak. Takziah 3 hari tutup. Jangan kamu datang ke sana lagi kata Rasulullah. Kenapa? Menambah kesedihan baru bagi mereka yang ditimpa musibah. 7 hari datang lagi orang. Kenapa suami ibu meninggal? Iya kemarin jatuh di kamar mandi, sedih lagi dia. Hari ke-40 ngumpul lagi orang. Bu, kenapa meninggal suami ibu? Iya kemarin terjatuh, sedih lagi dia. Jangan bikin kesedihan baru kata Rasulullah. Cukup 3 hari takziah. Itu pun nggak boleh makan-makan. Saya kalau takziah Bu, bawa minuman dari rumah, bawa aqua. Ustadz ini, oh maaf saya bawa minuman. Ini nggak pulang bawa besek. Allahu Akbar. Pulang bawa besek. Udah bapaknya meninggal, menyediakan besek 150. Kalau saya bawa minuman Pak, kalau takziah itu. Ustadz, oh maaf saya bawa minuman. Makan Ustadz, maaf saya sudah makan. Saya pulang langsung. Jangan beratkan mereka. Sepakat nggak Pak? Itu baru benar. Ibu, ya Allah kasihan kadang tetangga saya Bu, udah hidupnya susah, suaminya meninggal. Hari ke-7 itu bikin BC 150. Sampai ngutang-ngutang kadang dia itu, ya Allah, ya Rob. Budaya itu ya.
Alhamdulillah kami Medan nggak ada itu Pak. Takziah 3 hari selesai. Nggak ada disiapin makan-makan. Karena disiapin pun nggak mau makan orang. Disiapin minum pun orang nggak mau minum itu. Di Medan itu. Oh maaf ya Bu, udah. Di Jakarta ini saya lihat disiapin besek, disiapin minum, siap. Ya Allah ya Rob. Kalau bahasa Medannya mesake. Tahu Bapak mesake? Kasihan. Udah, pertanyaan kedua. Ada lagi? Ada? Iya, ada 2 orang ini. Ibu bapak yang baju putih dulu, ibu baju putih. Nama, status. Yang kencang ya Bunda, dekatkan. Yang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariel dari Jawa. Dari? Jawa. Jawa mana tuh? Timur. Oh, bilang dong. Jawa Timur luas. Di mana Jawa Timur? Surabaya. Oh, Surabaya. Beliau juga Jawa Timur. Iya, apa pertanyaan? Saya menikah. Statusnya menikah. Tadi kan nanyain status. Oh, udah menikah. Bagus, alhamdulillah. Suami ada di sini? Tidak ada. Lagi Kerja. sama teman-temannya. Oh, bagus itu, nggak usah ngaji. Bagus, nggak usah ngaji. Tahu nggak Ibu? Harusnya yang wajib kemarin suami bukan Ibu. Saya mau bertanya Pak, tadi kan tentang masalah Kenapa ya? Nggak nyala mic-nya itu ya? Nggak, mic-nya apa nggak nyala itu? tes. Iya. Tes. Untuk masalah yang membagi keluarga itu Pak, saya kan bekerja. Iya. Ibu juga bekerja. Kalau saya membagi tanpa memberitahu suami, tapi dengan penghasilan saya sendiri, apa? Secara hukum sah, tapi kurang abdul lah. Bilang aja Pak, adik saya kemarin butuh uang, ada saya kasih gaji saya kirim 4 juta. Sebagusnya ngomong sama suami Bu. Kalaupun Ibu nggak ngomong, memang sah secara hukum. Tapi lebih abdul ya Pak, kita kan masih punya suami. Pak, mohon maaf ya Pak, kemarin gaji saya, adik saya butuh saya kirim 3 juta. Udah nggak apa-apa mah, orang mama sendiri kok yang punya uang. Saya yakin suami Ibu ikhlasin. Orang uangnya uang istri kok, bukan uang kita. Ya, ya sebagusnya ngomong aja Bu. Ya, lebih bagus lah. Jadi Ibu menghargai posisi suami gitu ya. Ada suami Ibu di sini? Nggak ada. Oh iya. Harusnya suami ada sini supaya dengar. Lain kalau pengajian harus bawa suami ya Bu. Oh, salah. Iya udah. Terserah Ibu suami yang mana ya. Iya, langsung pertanyaan berikut. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada satu lagi saya lihat itu. Siapa Ibu tadi? Oh ya Ibu, yang mana manusianya? Turun aja lah Bu, turun. Kasihan dari atas dia bengong. Udah tua bengong lagi. Udah turun beliau itu. Tolong kasih mic sama dia Bu. Ibu itu semangat. Iya masuk dulu Pak beliau, masuk aja sih Ibu ya. Masuk Bunda, masuk. Iya, yang kencang Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian dari Palembang. Oh iya, wong kita gilo. Wong kita galo. Iya, silakan. Saya mau bertanya, orang tua saya kan sudah meninggal dunia. Saya juga sudah. Kenapa rupanya? Kalau hutang piutang anak ke orang tua, minta dijelaskan Ustaz. Katanya kan kalau harta orang tua itu anaknya diikut ya. Nah, waktu dia hidup itu kita punya hutang ke orang tua kandung. Setelah dia meninggal, minta tolong dijelaskan apa yang Begini. Menarik sekali Bu ini. Punya hutang sama orang tua. Iya,
Setahu saya namanya orang tua nggak mungkin berutang anaknya. Yang namanya anak pasti diberi uang. Ya, Ustaz, pernah ada ucapan rupiah gitu, Ustaz? Enggak, begini Bu, logika saya begini. Yang namanya anak kalau butuh uang, nggak mungkin orang tua tega mengatakan ini utang. Pasti dikasih. Iya kan? Logikanya begitu. Tapi bagaimana kalau kasus ini ada, misalnya ibu benar kasusnya ada, Bu, supaya jangan ada konflik antara adik kakak, ibu kasih sama adik kakak utang itu, bilang aku dulu ngutang sama mama jumlahnya 3 juta, ini bagi kalian adik-adik dengan kakak. Siap kalau ibu nggak bayar utang itu, jadi omongan ibu di antara adik keluarga ibu. Enak aja ya mengutang, begitu mama meninggal nggak dibayar, daripada ada omongan, bagi uang itu sama saudara ibu yang masih hidup. Itu saran saya. Ibu jadi omongan nanti. Enak aja ngutang-ngutang sama mama, begitu mama meninggal nggak dibayar, bagi aja sama keluarga. Makasih, Ustaz. Iya. Udah. Cukup. Saya kira cukup sekian. Nanti kalau benar pertanyaan kita sambung tahun depan. Insya Allah. Tergantung saya diundang atau enggak. Kalau nggak diundang ya nggak apa-apa. Iya, masih ada. Udah cukup. Tengah 11 ibu mau ke mall, beliau masih mau jalan-jalan ke rumah istri mudanya. Ya. Terima kasih banyak. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.